Ada surprise apa saya? Biar saya aja. Keberuntungan selalu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Kali ini, Mimin akan membahas kelanjutan dari sinetron Naluri Hati untuk episode malam ini. Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya jika kawan semua yang baru saja nyasar ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari channel ini. Episode kali ini diawali dengan Ibu Hanum dan juga Faiz yang akan segera pergi. Kemudian tiba-tiba saja Zen menghampiri mereka dan bertanya. Faiz pun menjawab jika mereka berdua akan berkunjung ke rumah Farah. Zen pun terkejut sambil bertanya apakah Farah sakit. Ibu Hanum pun menjawab jika Farah tadi sempat menelpon dirinya. Akan tetapi, Farah menelpon sambil menangis. Dan di saat Ibu Hanum bertanya kepada Farah tentang apa yang sedang terjadi, akan tetapi Farah mengatakan tidak apa-apa. Ibu Hanum pun curiga jika Farah sedang mengalami sesuatu, tetapi Farah tidak mau mengatakannya. Makanya, Ibu Farah memutuskan untuk mengunjungi Farah dengan Faiz. Dan setelah mendengar pernyataan dari Ibu Hanum, pada akhirnya Zen pun memutuskan untuk ikut bersama mereka. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Zen dan juga yang lainnya telah tiba di rumahnya Farah. Sementara di sisi lain terlihat Gilang yang sedang mengepel rumahnya. Tiba-tiba saja rumahnya ada yang mengetuk. Dan Gilang pun memutuskan untuk membukakan pintu rumah tersebut. Gilang sedikit terkejut melihat kedatangan dari seluruh keluarganya Farah. Namun tak lama kemudian, Gilang menyuruh semua orang untuk masuk. Faiz terkejut sekaligus merasa aneh melihat Gilang memegang pel lantai. Faiz pun bertanya kepada Gilang mengapa dirinya memegang lap lantai. Gilang pun menjawab bahwasannya dirinya sedang membersihkan lantai. Ibu Hanum pun bertanya, mengapa bukan Farah yang melakukan pekerjaan tersebut? Gilang pun menjelaskan bahwasannya saat ini Farah sedang tidak enak badan. Makanya, ia berinisiatif untuk membantu Farah melakukan pekerjaan rumah. Sedangkan di sisi lain terlihat Farah yang sedang termenung sendirian. Terlihat mukanya begitu murung. Dan beberapa saat kemudian Gilang masuk ke dalam kamarnya dan mengatakan kepada Farah jika seluruh keluarganya telah datang kemari. Farah pun terkejut setelah mengetahui jika seluruh keluarganya telah datang ke rumahnya sendiri. Kemudian Gilang bertanya kepada Farah, "Kamu nggak ngomong apa-apa kan sampai semua orang datang ke rumah ini?" Farah pun menjawab jika dirinya tidak berbicara apa-apa kepada keluarganya. Di saat Farah akan pergi meninggalkan kamarnya, tiba-tiba saja Gilang memegang tangannya sambil mengancamnya. "Jika kamu sampai berkata macam-macam kepada keluargamu, maka kamu akan saya habisi," kata Gilang kepada Farah. Setelah Gilang selesai berbicara, Gilang pun langsung melepaskan tangan Farah dan menyuruhnya untuk keluar. Sementara di sisi lain terlihat Ibu Hanum, Zen, dan juga Faiz sedang menunggu kedatangan dari Farah. Tak lama kemudian, Farah datang dan menyapa semua orang. Ibu Hanum pun terkejut dan langsung memeluk Farah. Di saat semua orang sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja Faiz nyeletuk. "Kak Farah mukanya kok kusut banget sih? Habis bangun tidur ya?" Farah terkejut mendengar pernyataan dari Faiz. Namun, Farah mencoba untuk menyembunyikan kesedihannya dengan berkata, "Iya nih Is, kakak lagi capek banget akhir-akhir ini." Zen berkata, "Untung aja ada Gilang, jadi kamu bisa beristirahat. Sementara Gilang bisa ikut bersih-bersih di rumah." Gilang pun ikut menimpali. "Mungkin ini cuma bawaan bayi aja, jadi bawaannya pengen tidur terus," kata Gilang. Adegan pun berpindah kepada Sandy dan juga Dinda yang sedang memasuki sebuah restoran. Beberapa saat kemudian, di saat Sandy dan juga Dinda sedang duduk berdua, tiba-tiba saja Sandy dihampiri oleh para penggemarnya. Para penggemar Sandy pun meminta Sandy untuk naik ke panggung dan menyanyikan beberapa lagu untuk mereka. Dinda pun menyetujui permintaan dari para penggemar.
Kemudian Dinda menyuruh Sandy untuk naik ke atas panggung. Dan pada akhirnya Sandy pun memenuhi permintaan dari para penggemar. Di saat Sandy sedang menyanyikan sebuah lagu, para penonton pun ikut terhanyut dalam nyanyian tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, Sandy pun selesai menyanyikan sebuah lagu. Sandy turun dari panggung dan bergegas menghampiri Dinda. Dinda pun langsung memeluk Sandy dan memuji penampilan spektakuler dari suaminya itu. Di saat Dinda dan juga Sandy sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja seorang pria botak menghampiri mereka berdua. Pria tersebut bertanya kepada Dinda, apakah ini Mbak Naila yang saat itu ada di Bali? Dinda pun terkejut mendengar pernyataan dari pria botak tersebut. Belum juga tenang, pria tersebut kembali bertanya kepada Dinda, kok datangnya nggak sama Mas Zen? Pria botak itu kembali bertanya, apakah pria yang di samping Mbak Naila ini adalah Mas Sandy? Sandy pun membenarkan. Selanjutnya pria botak tersebut memperkenalkan dirinya kepada Dinda dan juga Sandy, bahwa dirinya adalah manajer di kafe tersebut. Selanjutnya pria tersebut berkata jika dirinya telah menghubungi Zen, bahwa Zen masih memiliki voucher gratis bersama Naila di kafe tersebut. Akan tetapi, mengapa saat ini Dinda datang dengan Sandy? Tanya Pak Botak kepada mereka berdua. Setelah mendengar pernyataan dari pria botak, Dinda hanya bisa terdiam dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Selanjutnya pembawa acara menyapa semua orang yang berada di kafe tersebut. Pembawa acara itu pun berkata jika pada malam hari ini mereka kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Sandy dan juga Dinda. Setelah mendengar pernyataan dari sang pembawa acara, semua orang pun memberikan tepuk tangan yang begitu meriah. Lain halnya dengan pria botak. Dia terkejut setelah mendengar jika orang yang berada di hadapannya itu adalah Dinda. Sandy pun membenarkan jika orang yang di sampingnya tersebut adalah Dinda, bukannya Naila. Dan ini adalah istri saya, kata Sandy kepada pria botak. Selanjutnya pembawa acara itu mengatakan jika Dinda adalah pasangan yang memenangkan undian di acara kafe yang ada di Bali. Dan mereka semua akan memberikan sebuah kejutan kepada Sandy dan juga Dinda. Setelah mendengar pernyataan dari sang pembawa acara, membuat Sandy menjadi bingung. Sandy pun bertanya kepada Dinda, surprise apa yang akan diberikan oleh mereka. Namun sayangnya, Dinda pun tidak mengetahuinya. Dan kejutannya adalah mereka akan memutarkan video rekaman saat Dinda dan juga Zen berada di Bali. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Dinda merasa terkejut sekaligus bingung. Sandy pun merasa sudah tidak nyaman lagi. Kemudian Sandy mengajak Dinda untuk pulang. Akan tetapi, di saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja video itu diputar. Dan Dinda melihat dirinya saat itu sedang bersama dengan Zen. Semua orang pun terkejut setelah mengetahui jika orang yang berada di dalam video berbeda dengan orang yang saat ini sedang bersama mereka semua. Sementara itu terlihat Dinda yang memperhatikan videonya bersama dengan Zen pada saat di Bali. Sepertinya saat ini Dinda telah mengingat sedikit demi sedikit kenangan-kenangan indahnya bersama dengan Zen. Wah guys, bagaimanakah kelanjutan dari kisah cinta segitiga antara Zen, Dinda, dan juga Sandy? Siapakah yang akan meluluhkan hatinya Dinda? Penasaran bukan? Makanya pantengin terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari sinetron Naluri Hati yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Dan bila ada kata-kata yang salah dan ucapan yang kurang tepat, sekali lagi Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.